Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi kulli washabihi kulli wasallam. Ila hadratin Nabi sama Syekh Tahir bin Saleh Al-Jazairi. Laumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala mu'allifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bihi bidarina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa i'tiqadu bi qiyamihi ta'ala bi nafsi. Kaifa iku kaya apa carane al-i'tiqadu utawi meyakinake bi qiyamihi kelawan sifat qiyami Allah taala bi nafsihi kelawan awak dhewe Allah. Bagaimana caranya kita meyakini terhadap sifat qiyamnya Allah, qiyamu binafsinya Allah Ta'ala. Jawab, huwa anak tagida. Huwa utawi carane iku anak tagida atau antak tagida. Bisa anak tagida, bisa anak tagida utawi yento. Huwa utawi carane iku anak tagida iku yento nyakinake kita meyakini Allah Ta'ala sesungguhnya Allah Ta'ala saat temani Allah Ta'ala subhanahu wa suci Allah wa ta'ala lan maha luhur Allah Ta'ala layah taju iku ora butuh ila syai'in syai' marang suwiji-wiji sangka pira-pira suwiji-wiji palayah taju mongko ora butuh sapa Allah ila makanin marang panggonan wala ila mahallin lan ora butuh marang tempat wala ila syai'in lan ora marang suci-suci minal makhlukati sangka pira makhluk aslan bakat pisan fawa mongko utawi Allah Ta'ala al-ghaniyyu ibadat kang semukih angku li syai'in sangka saben-saben suci wa kullu syai'in utawi sekabian suci iku muhtajun iku butuh ilaihi marang Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adik-adik SMK Perikanan dan Kelautan yang saya hormati, kita sekarang nyampe kepada membahas tentang sifat Allah yang 20, sifat Allah 20 yang sifat qiyamuhu binafsihi. Qiyamuhu binafsihi artinya berdiri sendiri. Bagaimana kita meyakininya bahwa Allah itu punya sifat qiyamuhu binafsihi? Caranya kita meyakini bagaimana? Caranya adalah kita meyakini, kita mempercayai bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak butuh kepada sesuatu. Walaupun Allah itu mau menciptakannya, tapi Allah tidak butuh pada hal yang diciptakannya. Sama sekali tidak butuh. Beda dengan manusia, beda dengan makhluk. Manusia butuh. Allah menciptakan sepeda, butuh pada sepeda pribadi. Menciptakan, membuat mobil karena manusia butuh pada mobil. Kalau Allah tidak, Allah berdiri sendiri, tidak butuh pada selain Allah. Soal kita teruskan, kaifal i'tiqadu bi hayatillahi subhanahu wa ta'ala. Kaifa iku kaya apa carane al-i'tiqadu utawi yakinake bi hayatillah kelawan sifat uripe Allah
yuswani Allah Ta'ala subhanahu maha suci Allah wa ta'ala lan maha luhur Allah Ta'ala. Jawab wa utawi carane iku kan anak kita yen to meyakini kita annallaha ing satamane Allah Ta'ala hayyun iku yuswa itu hidup, tetapi wa anna hayatahu dan sesungguhnya dan sak temene yuswane Allah Ta'ala subhanahu wa suci Allah laisat iku ora ono apa hayatu Allah Ta'ala iku hayatuna iku kaya urip kita hidup tidak sama dengan hidupnya. Fa inna hayatana monggo sak temene atau krana sak temene urip kita iku diwasa iku nganggo kelawan pira-pira wasilah atau lantaran perantara. Kacirianil dami seperti milinip getih wan nafsi lan ambaan wahayatullahi ta'ala utawi yuswane Allah subhanahu wa suci Allah laisat iku ora ono diwasa iku saking iku kelawan perantara suci-suci waya utawi Allah waya utawi hayate Allah yuswane Allah qadimatun udihin itu dahulu baqiyatun tur tetep layal haquha kang ora nemoni ha ing hayatullah al adamu apa ora ono wa taghayyuru lan perubahan aslan babatisan. Begini kita harus meyakini bahwasanya Allah itu punya sifat hidup. Allah hidup itu merupakan suatu keniscayaan karena yang diciptakan itu hidup. Sama dengan Allah ada. Allah ada itu sebuah keniscayaan karena makhluknya ada. Jadi adanya kita itu juga merupakan dalil atau petunjuk bahwasanya yang menciptakan itu ada. Hidupnya kita itu juga menunjukkan bahwasanya yang menciptakan kita itu juga ada. Cuma keterusannya kita tidak bisa membayangkan dan juga tidak boleh membayangkan bahwasanya kalau Allah itu hidup berarti hidupnya itu kayak kita. Hidup kita bagaimana? Kita butuh makan, butuh minum, terus kemudian kita itu hidup butuh darah yang mengalir di antara pori-pori otot kita. Ada nafas yang selalu mengalir, yang selalu keluar masuk di jantung kita. Begitu. Tapi Allah tidak demikian. Jadi ketika kita itu membayangkan Allah, jangan bayangkan sama dengan kita, karena Allah mukhalafatun lil hawadits. Jadi sifatnya itu semua apa yang sampai bayangkan sampai harus tarik kesimpulannya. Apa itu namanya bayangan-bayangan atau pikiran mereka sampai harus sampai taleni, sampai ikat dengan sifat Allah yang bernama yang berbunyi mukhalafatun lil hawadits, artinya tidak sama atau berbeda dengan makhluk. Jadi kalau tidak sama dengan makhluk, Allah itu hidup tapi hidupnya tidak butuh kepada jiryanudam, milinidam, getih.
tidak butuh kepada nafas, tidak butuh. Dan lagi perlu kita teruskan, hayatu, hidupnya Allah itu sifatnya dahulu qodimatun baqiyatun, dahulu dan kekal. Artinya dahulu juga jangan sampai kita bayangkan bahwa Allah itu hidupnya dahulunya itu sebelumnya tidak ada. Jangan dibayangkan demikian. Jadi hidupnya Allah ya hidup gitu aja. Titik. Jangan kita teruskan membayangkannya bahwasanya Allah hidup sebelumnya mati. Tidak demikian. Di hayatullah adalah hayat yang qadim, yang dahulu, lebih dahulu daripada yang lain, lebih dahulu dari makhluknya. Itu jelas karena makhluknya wujud berarti butuh yang mewujudkan, dan yang mewujudkan harus dahulu. Berarti hidupnya yang mewujudkan itu harus dahulu. Dan juga hidupnya yang mewujudkan ini, yang penguasa kehidupan ini harus baqi. Apa itu? Harus langgeng. Langgeng, tidak ada kerusakan, tidak ada putus sama sekali. Ketika ada putus kehidupannya, kehidupan yang penguasa ini niscaya akan rusak semua. Tidak ada penguasa. Gitu. Kita teruskan. Jadi hidupnya Allah qadim, baqin, tidak berubah sama sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Soal kaifal i'tiqadu biwahdaniyah. Sudah ya. Bagaimana caranya kita meyakini terhadap sifat Allah yang berbunyi wahdaniyah. Allah punya sifat wahdaniyah. Wahdaniyah itu maha satu. Gimana caranya kita meyakini? Kita punya Tuhan. Tuhan itu yang membuat kita, dan Tuhan itu harus satu. Tidak boleh lebih dari itu. Bagaimana cara kita meyakininya? Jawab huwa anak kita. Huwa utawi carane itu anak kita. Yang meyakini kita meyakini Anallaha, bahwasanya sesungguhnya Allah Ta'ala wahidun, itu satu. Gitu aja. Kita meyakini Tuhan itu satu. Ya sudah gitu. Laisa lahu syarikun. Ora ono iku tetap kedua Allah syarikun utawi sekutuan. Allah tidak mempunyai persekutuan dan juga tidak diadakan persekutuan. Tidak ada dan juga tidak diadakan persekutuan. Jadi persekutuan, sekutu bagi Allah itu tidak ada dan juga tidak diadakan. Wala nadirun, dan juga tidak ada perbandingannya. Wala mumasilun, dan juga tidak ada persamaannya. Wala diddun, dan juga tidak ada yang menentangnya. Lawan katanya tidak ada. Wala mu'adidun, dan juga tidak ada yang menentang. Begini, kita meyakini bahwasanya Allah itu satu. Kenapa harus satu? Kenapa harus satu? Karena ketika ini logikanya, ketika Tuhan itu 2, 3, 4, tidak akan jalan kehidupan. Kehidupan ini tidak akan jalan. Ketika kehidupan ini jalan, inilah yang menunjukkan bahwasanya penguasanya hanya satu. Bayangkan ketika penguasanya adalah 2, 3, 4, tidak akan.
Ada ulama lain yang mengatakan, yang menyontohkan bagaimana caranya meyakini bahwa Tuhan itu satu. Ada yang menyontohkan pada contoh yang lain, pada contoh matematik, maka ilmu matematika itu angka yang ada pada matematika itu 1 sampai berjuta-juta, bahkan bermiliar-miliar 2, 3, 4 sampai jutaan jumlahnya atau miliar. Itu tidak ada ketika tidak ada angka 1. Dan sekarpe wis loro telu sampai sekarpe ada berapapun. Ketika 1 ini tidak ada, maka 2, 3, 4 ini tidak ada. Itu logika secara matematis. Jadi dari logika itu semua bisa kita simpulkan bahwasanya Allah itu memang satu dan tidak ada menyamai. Logika lagi, kita logikakan sebagai sutradara. Ketika sutradaranya 2, 3, 4 dalam satu film, bagaimana cara mengaturnya? Apakah bisa jalan sebuah skenario film? Tidak akan bisa, karena adanya penguasa yang lebih dari satu. Sifat wahdaniyah bagi Tuhan itu adalah sebuah keharusan, adalah sebuah keniscayaan, karena kehidupan ini berlangsung secara teratur. Keteraturan siklus kehidupan yang ada di dunia ini adalah menunjukkan yang mengatur itu adalah satu. Kita teruskan ya. Soal kaifal itu kodu bi ilmillahi ta'ala. Kaifa iku koyo apa carane? Al i'tiqadu utawi nyakinake bi ilmillahi ta'ala kelawan sifat ilmune Gusti Allah Ta'ala. Jawab, wa utawi carane. Jadi Allah mempunyai sifat ilmu. Bagaimana kita meyakininya? Bagaimana kita mempercayainya? Corone awak dewi bisa mantepin ning ati. Jawab, wa utawi carane iku anak kita. Yen tong yakinake kita meyakini annallaha sesungguhnya Allah Ta'ala mausufun itu punya sifat bil ilmi kelawan sifat ilmu. Ilmu itu mengetahui. Wa annahu dan sesungguhnya Allah lan sak temene Allah bikulli syai'in kelawan sakabehane suci alimun iku mengetahui. Ya'lamu Allah mengetahui al-asya'ah pada segala sesuatu. Kulliha ya semuanya. Dohiroha dohirnya asya. Wa batinaha dan batinnya asya. Wa ya'lamu adada habbatil ramal. Allah mengetahui adada habbatil ramal pada bilangannya bijinya pasir yang ada di pantai. Wa adada qataratil mator dan jumlah dari tetesnya hujan. Wa awraqis syajar dan hitungannya daunnya pepohonan. Wa ya'lamu dan Allah mengetahui
asirro pada perkara yang sir, yang rahasia. Wa akhfa dan lebih rahasia. La takhfa orang tidak samar alaihi bagi Allah khofiyatun perkara yang sama. Wa ilmuhu adapun ilmunya Allah bimuktasabin itu bisa laisa ya Allah. Wa ilmuhu dan adapun ilmunya Allah iku laisa iku ora ono apa ilmune Allah bimuktasabin iku bisa dicari, digoleki. Bal ya'lamu Masya Allah. Wa ilmu utawi ilmune Allah iku laisa iku ora ono apa ilmune Allah iku bimuktasabin iku termasuk ilmu sing muktasab. Ya digoleki. Bal ya'lamu balik Allah iku ngaweruhi mengetahui al-asya'a sesuatu fil ajali ing dalam zaman azal qabla wujudiha sebelum wujudnya asya. Begini, Allah mempunyai sifat ilmu. Kita bahas ilmunya Allah, tapi jangan terlalu mendetail teman-teman. Ilmunya Allah gimana caranya? Kita meyakini bahwa Allah itu punya sifat ilmu, mengetahui, dan Allah itu mengetahui segala sesuatu. Mengetahui segala sesuatunya ini sifatnya secara dohir dan secara batin. Dohir batinnya sesuatu, semuanya tidak ada yang samar bagi Allah. Semua Allah mengetahui. Tidak ada yang sama. Walaupun di kegelapan malam, di dalam perutnya ikan, di perut ikan, di dalam laut yang dalam itu kan juga gelap. Di malam hari juga. Itu kalau manusia kayak iso. Itu Allah bisa. Tidak ada samar bagi. Terus dalam masalah kelihatan dan tidaknya Allah semua tahu. Dalam masalah bilangan jumlah perkara sing cilik-cilik semua ketahui. Semua diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasir di pantai sebegitu banyaknya, Allah tahu jumlahnya. Dedaunan pohon-pohon semua Allah tahu dedaunan yang ada di muka bumi. Tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dulu ketika kita mau memahamkan ilmu Allah ini sangat sulit, tapi sekarang sudah agak lebih mudah kita cerna zaman sekarang. Karena apa? Jangan sekarang ada HP, ada di WA itu setiap percakapan ditulis jam, jumlahnya percakapannya juga tertulis semua. Sebanyak apapun, cuma mungkin tergantung memori dari wadah HP itu saja. Ketika memorinya masih kuat akan bisa menghitung. Tapi memori ketika tidak kuat atau servernya yang jebol sudah tidak bisa. Cuma dari HP, dari handphone itu kita lebih mudah
lebih mudah memahami ilmu Allah yang bisa mengetahui segala sesuatu senjelimet apapun. Jadi lebih mudah. Terus kemudian ilmunya Allah yo, pokok ilmu. Cara mengetahuinya pokok mengetahui. Tidak sama dengan kita. Kita mau mengetahui, kita harus berusaha mengetahui. Tapi Allah tidak sama dengan kita. Dan juga ilmunya Allah itu sudah mulai dulu. Zaman ajali sudah mengetahui. Sebelum kita semua ini wujud di atas bumi, Allah sudah mengetahui. Nah, ini juga terkait dengan teori kodok dan qadar. Masalah Jabariyah dan Qadariyah. Begitu. Ini juga sama dengan itu. Al-Quran itu juga zaman ajali. Sebelum semuanya juga sudah. Nah, kalau sudah diketahui oleh Allah semua kita, terus bagaimana sikap kita sebagai hambanya? Ya wis roh kabeh jero-jerone garek ngakoni. Tinggal kita mengakoni kalau kita itu berbuat maksiat, berbuat salah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena semua tidak ada yang samar bagi Allah. Saking tidak ada samarnya bagi Allah, sehingga malih koyok tidak diketahui Allah. Jadi krono gamblang iku malih awak dhewe manusia ini menganggap Allah. Bukan menganggap, menyepelekan. Kita teruskan. Soal kaifal i'tiqadu bi qudratillah ta'ala. Kaifa iku kok hale kaya apa? Al i'tiqadu utawi yakinake bi qudratillah ta'ala lawan takdir Gusti Allah Ta'ala. Sifat kuwasane Gusti Allah Ta'ala. Allah mempunyai sifat qudrah. Jawab huwa utawi cara kita meyakini bahwasanya Allah itu mempunyai sifat qudrah. Anak tak kita yang kau meyakini kita meyakini anallaha bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala subhanahu maha suci Allah mausufun itu mempunyai sifat bil qudrati kelawan sifat qudrah wa annahu nan sak temene Gusti Allah sesungguhnya Allah Ta'ala qadirun iku ala kulli syai'in ing atase saben sekabehane suci qadirun iku kuwasa satungene Gusti Allah kuasa atas segala sesuatu. Cuma terus pokoknya sifatnya Allah itu maha semuanya. Qudrah tok mentok qudrah, ilmu mentok ilmu. Hayat juga begitu. Karek manusianya kita ini meyakininya apa enggak? Tantangannya. Karena Allah itu Allah ana fi ba'di dhanni abdi bi. Aku menurut prasangka
hambaku terhadap aku. Maksudnya bagaimana? Lek hambane itu menyangka Allah tidak akan memberi rezeki pada si hamba tadi. Tidak memberi rezeki. Karena Allah itu maha segalanya. Oleh karena itu, sebagai hamba kita ini, kita harus berprasangka kepada Allah yang baik-baik aja. Walaupun kita itu berbuat maksiat, jangan sampai kita menyangka Allah tidak akan memaafkannya, karena Allah maha pengampun. Jangan kira Allah itu tidak tahu. Allah tahu segala sesuatu. Allah berkuasa segala sesuatu. Walaupun kita itu cara umpama kita itu bekerja atau berbisnis menuju kepada terperosok kebangkrutan, jangan sampai berprasangka bahwa Allah tidak menolong pada kita, karena Allah mengetahui pada kita sejelimet-jelimetnya kita. Allah maha mengetahui kita, diketahui oleh Allah Subhanahu. Terus kemudian kita teruskan, Allah maha kasih. Jangan sampai kita berprasangka tidak, Allah tidak kasih. Sampai sini dulu. Allah alam apa-apa. Ada pertanyaan yang nomor 1, apakah benar Ustaz bahwasanya Allah itu berada di aras? Kita rujuk lagi kepada sifat Allah yang mengatakan bahwa Allah itu qiyamuhu binafsihi. Qiyamuhu binafsihi artinya berdiri sendiri. Artinya berdiri sendiri, tidak butuh kepada yang lain. Allah hidup tidak butuh kepada yang lain. Begitu. Kalau umpama ada pernyataan bahwasanya Allah itu berada di aras, berarti Allah itu butuh pada aras. Butuh pada aras. Dan ini berbeda. Nanti ini di kitab Jawahir ini, Jawahirul Kalamiyah ini akan dibahas. Innallaha 'alal arsyis tawa. Itu pengertiannya bagaimana? Itu nanti di belakang. Tapi sebelumnya itu ya, karena sudah ada yang bertanya, kita terangkan bahwasanya Allah itu, kalau kata-kata berada berarti menempati di aras. Berada di aras berarti menempati di aras. Kalau menempati berarti Allah butuh pada aras. Kalau kita merujuk pada sifat qiyamuhu binafsihi berarti tidak betul keyakinannya atau pendapatnya orang yang mengatakan bahwasanya Allah itu berada di atas. Nah, terus kemudian ada ayat yang mengatakan innallaha 'ala arsyis tawa. Itu bagaimana? Ya, itu kan ayat Al-Qur'an. Kalau di kitab Jawahir ini dijelaskan bahwasanya ayat innallaha 'alal arsyis tawa itu artinya ya sesungguhnya Allah istawa di atas aras. Ya segitu aja. Tapi tidak bisa kita teruskan, kita tidak bisa menyimpulkan bahwasanya Allah itu berada di atas aras. Kenapa? Karena kalau Allah berada di atas aras, berarti Allah itu lebih kecil daripada aras. Dan membutuhkan pada aras. Dan itu adalah jadi kesimpulannya, apakah benar Allah berada di aras? Tidak benar. Kalau kita lanjutkan kepada innallaha 'alas, ya, ayat itu memang berbunyi itu. Cuma kefahamannya jangan begitu.
Terus bagaimana? Kalau menurut ulama-ulama salaf, yes, itu ayat Al-Quran letternya ya juga demikian wis lah. Tapi artinya itu hanya Allah yang mengetahui. Bukan innallaha alal arsistawa aja yang mungkin bisa diartikan sebagai mujasim. Mujasim itu pendapatnya orang yang mengatakan Allah itu berjisim, punya bentuk seperti manusia ini, ono jembrengenge, ono tangan, ono macam-macam ngono iku. Ada kata-kata Allah, Gusti Allah itu lebih dekat daripada otot leher. Nah, itu bagaimana? Kan rancu kan kalau kita luruskan. Kan masih bingung. Kita bingung mengartikannya bagaimana. Sehingga dalam masalah ayat innallaha 'alal 'arsy itu yang betul adalah ayat itu memang demikian betulnya, memang betul itu shadaqallahu azim. Cuma artinya nopo terasi apa kata Allah. Kita tidak usah menjamah itu wilayahnya. Dan ini yang diyakini oleh ulama-ulama salaf. Ulama salaf itu ulama yang hidup sebelum 200 Hijriah. Sebelum abad 2 itu termasuk ulama. Kalau yang sekarang termasuk disebut dengan ulama kholaf. Tidak apa-apa kholaf, karena kholaf itu pengertiannya adalah pengganti yang baik. Yang seterusnya, wajibkah bagi seorang muslim itu mengetahui tentang ilmunya Allah? Sedangkan setiap manusia itu terbatas kemampuannya. Shadaqallahu adzim. Setiap kita manusia itu wajib mengetahui sifat-sifat Allah yang 20. Di antaranya adalah sifat ilmu bagi Allah. Sifat mengetahui bagi wajib kita mengetahui. Tidak boleh tidak. Karena itu adalah syarat kita mempunyai iman yang 100%. Tidak bisa kita itu iman kita pasrahkan kepada Bapak Ustadz Solihin atau Ustadz atau yang lain-lainnya. Saya tidak mau berpikir dan mau sampean punya pendapat ini. Aku gak katanya mikir sifat-sifat Allah. Apa jari Pak Ustadz aku melok, tidak bisa. Ini tauhid. Tauhid harus kita orang per orang harus mengetahuinya. Masalah Tuhan, wajib mengetahui. Cuma kok kita mengetahui, wajib mengetahui atau meyakini kepada ilmunya Allah itu ada batasnya. Jangan sampai kita melanggar kaidah mukhalafatun lil hawadits. Ya tidak ilmu aja, sifat ilmu aja. Semuanya sifat-sifat Allah yang 20. Sifat kalam, sifat semuanya. Hayat juga semuanya. Kita pagari dengan mukhalafatun lil hawadits. Mukhalafatun lil hawadits. Jangan sampai nabrak itu. Kalau nabrak akhirnya menjadi rancu. Bagaimana kalau menabrak mukhalafatul hadis kalau terjadi? Bayangkan ketika Allah itu ilmunya Allah podo karo awak dewi. Awak dewi kate mempunyai ilmu harus belajar ngesot dhisik, harus berangkat pagi, pulang jam 2 masuk sekolah. Apa demikian? Ya tidak demikian. Jadi harus kita bagaimana? Mukhalafatun lil gitu ya. Jadi gitu. Jadi sebatas mukhalafatun lil
Sudah sampai segini. Semoga kita dapat menghayati ilmu-ilmu Allah yang kita telah pelajari dan kita bisa mengamalkannya. Dan semoga bermanfaat hingga kita bertemu Allah nanti di akhirat. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.